pandang indahnya karyamu di dunia. Ku terkagum akan kemahakuasaan yang esa. Bila ku tatap pelangimu di langit melukis indah, ingatkanku akan janji kasihmu dalam hidupku. Tak dapat ku bayangkan betapa berharganya diriku. Kau angkatku jadi anakmu. Bersyukur selalu sebab Dia mengasihiku. Pujilah kebesarannya. Pastikan dirimu sudah memilikinya dan Dia hidup dalammu. Karena Engkau mengasihi diriku. Oh, Kasihmu memberi sukacita, kasihmu ada damai dan pengharapan, kasihmu melebihi segalanya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Aktifkanlah dirimu, aktifkanlah dirimu. Bersama Yesus, kekuatanku, penyelamatku. Aktifkanlah dirimu, aktifkanlah dirimu. Bersama Yesus, kekuatanku, penyelamatku. Aktifkanlah, 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 oh, aktifkanlah, aktifkan. Oke, Shalom Bapak, Ibu. Nama saya Stefi Denera Sudin. Currently saya study di IPT sebagai pelajar under diploma TESOL. Jadi hari ini kita berkumpul di sini. Kalau boleh sebelum kita mulakan masuk dalam soalan, apa kata Bapak dengan Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Nama saya James Sudin. Merupakan ibu bapak kepada 4 orang anak yang semuanya sudah dewasa, sudah pun berumah tangga sendiri dan berkerja ya. Ya, begitu juga saya sudah berumah tangga. Dengan Saya James. Alicia Dako. Nama saya Nasiring bin Semangkat dan berasal dari Kampung Manduri Pitas. Umur 49 tahun, tidak lama lagi 50 sudah, dan 5 pun sudah berkawin. Dan istri saya ialah ini di sebelah kiri saya, dan kami berkawin lebih kurang 24 tahun, yaitu 1997, dan sekarang mempunyai cahaya mata atau anak 3 orang, 2 perempuan dan 1 lelaki. Kami adakan nikah kudus di gereja Togudon Lodong Udat
pada 8 Oktober 1978. Ini bermakna by 8 Oktober tahun ini sudah genap 43 tahun. Lama sudah. Lama. 40 lebih tahun sudah. 43 tahun. Oh, 43 tahun. Ya. Oke. So, saya pun sudah kenal-kenal sedikit dengan Bapak, dengan Ibu. Mari kita terus masuklah dengan soalan kita untuk hari ini. Ya. Jadi untuk soalan pertama, mana-mana lah kalau Bapak mau bagi opinion duluan atau Ibu bagi opinion duluan pun tidak masalah. So, untuk soalan pertama, ada satu pernyataan yang sangat populer. Semua orang memang guna nih. Nama dia punya pernyataan, parents knows the best. Parents know the best. Ibu bapak tahu apa yang terbaik. Kiranya ibu bapak tahu apa yang terbaik untuk anak dia lah. So di sini saya mau tanya, apa pendapat ibu dengan bapak tentang pernyataan ini? Adakah kamu setuju atau tidak dan kenapa? Ya, pernyataan itu saya setuju dan di tahap 1. Ada 2 tahap itu. Oh. Pada tahap keduanya saya tidak setuju. Pada tahap 1, ketika anak-anak masih lagi bayi, masih budak, remaja, belum dewasa, ya kontrol ibu bapak kepada anak memang 100% dan parent knows the best untuk anak-anak dia. Sebab itu future anak-anak itu banyak dibentuk dan dicorakkan oleh ibu bapak dari segi pembesaran fisikal maupun persekolahan dan juga harapan atau kerjaya selepas dewasa nanti, semuanya dibentuk, dirancang dibentuk oleh ibu bapak. Saat itu parent knows apa itu tadi itu? Parents know the best. Parents know the best kepada anak-anak dia. Itu tahap yang pertama. Mungkin istri saya menambah yang lain. Kalau ibu macam mana? Ya, ketika anak-anak masih kecil, memanglah ibu bapak harus membantu. Pertama, kalau masih bayi lagi, yang paling membentuk adalah emak dia sendiri. Sangat setuju. sebab ibu lah yang sentiasa ada di rumah. Betul. Ya, walaupun bekerja, ibu juga yang harus menjaga. Kan ibu dengan bapak sudah cakap tentang tahap 1. Macam mana dengan yang tahap 2? Kan bapak cakap tadi bapak tidak berapa setuju. Kenapa tidak berapa setuju dekat tahap 2 itu? Di tahap 2 maknanya apabila anak sudah dewasa, umurnya di Malaysia ini umur dewasa secara legal adalah 21 tahun. Oh, iya. Jadi pada umur 21 tahun mereka sudah dewasa. Biasanya kalau masyarakat orang Cina, dia beli rantai emas yang ada kunci, gantung-gantung di rantai itu, punya simbol kebebasan. Patutlah. Awak, engkau boleh plan kau punya future, kami tolong dari belakang. Dan itu saya amalkan. Tidak boleh terlalu mengongkong sudah. Anak yang umur 21 ke atas hendaklah dianggap sebagai anak friend, anak dan juga sebagai kawan. Iya. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Namun kita memantau very close. Sebab tingkat pemikiran, pengalaman mereka masih tidak begitu dewasa. Maka kita ibu bapak pantau secara close sekali. Kalau orang berbuat sesuatu yang mungkin merosakkan masa depan mereka, ibu bapak mesti tegur. Supaya dia sentiasa berada di landasan yang benar atau betul.
Ya. Tapi tidaklah fully kongkong hidup orang macam apa yang orang perlu jadi macam itulah kan. Masa di parenting di tahap 1 semuanya kita buat, semuanya kita bagi tahu apa ini itu begitu. Tapi kalau parenting di tahap 2 kita hanya memantau saja. Dan kalau ada orang menyimpang, buat salah, leka, tidak lagi tertuju kepada matlamat waktu dia sudah dewasa, apa kerja dia leka dengan main-main sukan ke apakah, kita mesti tegur balik supaya dia boleh menuju kepada matlamat menjadi orang dewasa yang berkerjaya, menjadi orang dewasa yang ada future dari segi ekonomi, penjagaan keluarga dia sendiri dan sebagainya. Nah, itu parenting tahap 2 lah. Parenting tahap 2 lah. Ibu ada mau tambah? Memang begitulah. Kalau anak-anak sudah membesar, tahap dewasa sudah, kita buat usaha, we lead them, we guide them. Sebab kita tidak tahu, di luar rumah kita tidak tahu. Tapi di rumah ialah Kita nampak kan. Ya. Tapi kalau di luar rumah, kadang-kadang aku tanya kawan, anak aku ada kau nampak? Nah, itu cara saya. Cara pemantauan. Cara pemantauan saya. Apalagi kalau anak sudah berkawin, lebih macam saya mau ambil tahu supaya rumah tangga dia itu bahagia atau macam mana. So something happen, okay. Biasanya anak-anak dia rela apa itu kongsi sama ibu sendiri. Saya pun begitu juga. Close to mother. Itu natural. Bagi saya, bagi pendapat saya lah kan, memang sebagai ibu bapa ada dia punya visi dan misi untuk itu anak-anak. Dan saya agak setuju kalau dia bilang itu ibu bapa tahu yang terbaik untuk itu anak-anak. Macam manapun, kalau apa yang kita mau itu untuk anak-anak capai ataupun dapat, tapi tidak selari dengan kemauan anak-anak kan, kita hanya boleh kita jadikan itu dorongan kita ataupun cadangan kita untuk membuka minda anak-anak supaya dia boleh berfikir. Sama ada dia ikut apa yang ibu bapa nasihatkan ataupun dia masih kekal dengan dia punya pendirian ataupun dia punya pendirian. Dalam masa yang sama mungkin juga anak-anak dia boleh ambil jalan tengah. Dia ambil apa itu motivasi daripada itu cadangan ataupun itu pendapat itu ibu bapa, dan juga itu dia punya cita-cita atau dia punya pendapat sendiri begitu. Jadi bukan juga 100% saya setuju, tapi bukan juga saya menolak begitu. Artinya memang ibu bapak berhak untuk kira memberi cadangan untuk yang dia pikir terbaik untuk itu anak-anak. Tapi tidak semestinya kau paksakan itu anak-anak untuk ikut terwujud atau kita punya nasihat. Begitu. Oh, okay. Itu kalau dari bapak lah kan. Kalau dari ibu macam mana? Apa pendapat ibu tentang ini saying? Saya sependapat dengan dia juga. Oh, Tidak urusan kebapan. Boros. Oh, jadi sama lah sama pendapat juga. Oh, okay. Kita pergi next dengan soalan kedua lah. So, untuk soalan kedua, just now bapak ada cakap kamu dikurniakan dengan 4 orang anak yang sudah besar, yang sudah ada rumah tangga sendiri kan? Yes. So, based on dari dorang kecil and growing up until they became what they've become right now, apa
karakteristik anak kamu. Kalau boleh describe satu anak pun kira masalah. But like maybe a brief descriptions, maybe dorang ni macam mana, atau kamu macam dari sudut pandangan bapak dengan ibu kan, dorang ni macam mana di mata kamu begitu? Ya, terima kasih. Kami ada 4 orang anak yang sudah dewasa, yang sudah pun ada rumah tangga sendiri dan sudah tidak lagi depend dengan kami dari segi pendapatan, keuangan dan sebagainya. Anak pertama kami sudah berumur dekat-dekat 42 lebih lah sedikit. Dia pencapaian average sajalah, average. Namun saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dari segi pencapaian dia average saja, tapi dapat juga menjadi kaki tangan kerajaan. Ya, jadi itu yang pentingnya, dan keluarga dia pun sudah memiliki 2 orang anak. Oh, 2 orang. Ya, yang nomor 2 si Veronica, dia sendiri business woman lah. Saya merasa bangga dengan dia karena dia sukses dalam bisnis. Anak sudah 3, anak dia nomor 1 sudah tingkatan 4 tahun ini. Nomor 2 tingkatan 2 kan itu. Tingkatan 1. Yang ketiga masih lagi umur baru 8 tahun lah. Ya. Yang nomor 3 si Xavier, dia bekerja sebagai penolong pegawai perubatan di Hospital Queen 2. Sudah lebih kurang 10 tahun kerja di sana. Dan yang ini ada sedikit lebih dari segi intelek berbanding yang lain-lain. Dan dia sportman. Jadi dikatakan sportman sudah pasal dia 35 years sudah. Dia sangat independen dan dialah yang selalu membantu saya dan kami apabila kami jatuh sakit, karena kebetulan dia kerja di hospital. Ya. Jadi senang lah mau tolong. Iya, senang minta tolong, minta bawa pergi hospital dan sebagainya. Yang nomor 4 si Colin, dia juga sudah bekerja dan merupakan duty manager di Grandis Hotel. Dia ada kelulusan dalam bidang perhotelan, tapi masa wabak COVID ini dan selalu ada PKP ini, orang punya bisnis banyak terjejas lah. Tapi masih boleh survive dan sedang menanti-nanti bilakah wabak ini akan diangkat oleh Tuhan, tidak lagi ada di sini di dunia, maka supaya bisnis lebih baik lah. So in summary, kami puas hatilah dengan 4 orang anak kami ini, terutama di tahap yang mereka sudah dewasa, sudah independen, dan tinggallah kami 2 orang yang menjaga satu sama lain. Pendapatan kami 2 orang pun untuk kami saja, pasal 2 orang pun ada pendapatan sendiri. Iya. Habisnya anak pertama yaitu Ondo. Kalau perhatikan dari dia sejak kecil, dia memang kira seorang anak yang baik, berbaik terhadap ibu bapak. Mungkin juga kalau bila dia sudah meningkat remaja, tapi itu kecenderungan dia memang kadang-kadang ada yang ada bertentangan sedikit dengan kehendak sebagai ibu bapak. Macam manapun keseluruhannya
80% dia ikut arahan Bapak juga, dan dikira seorang budak yang baiklah. Dan juga dari segi apa itu mungkin juga kalau kita kasih pada segi tahap pemikiran atau kebijaksanaan gitu, dari segi akademik saya bersyukur karena tidak dapat saya nafikan, saya boleh puji dia sebagai seorang anak yang kira bijak juga lah gitu. Dari segi tanggung jawab di rumah oke juga, sebab susah juga kalau kita mau bandingkan dengan diri sendiri. Habis ini manusia, bukan semua, biarpun itu bapaknya itu atau itu ibunya begitu, kadang-kadang itu anak lebih bertanggung jawab daripada bapak di dalam rumah. Juga ada juga yang itu anak memang kurang bertanggung jawab di dalam rumah dibandingkan bapak, tapi itu kita tidak boleh lakukan. Jadi tapi setakat ini semuanya kira oke. Bagi anak saya nomor 2, dia pun memang baik, cuma saja apa itu, tapi pun saya suka juga umur dia sudah sampai mau dekat 20 tahun pun masih kalau di rumah masih macam kebudak-budakan. Dan dia sangat manja dengan saya juga. Dan tanggung jawab di rumah pun antara mereka dua pun kira oke lah. Saya juga itu ada tanggung jawab juga, macam mau itu kadang-kadang sapu-sapu rumah kah atau apa gitu. Tapi dari segi itu pembelajaran kah begitu kan, dia oke juga, tapi ada kurang sedikit dibandingkan dengan kakak dia begitu. Tapi yang betul kalau kita pikir betul kan, itu bukan masalah, sebab itu kejayaan itu bukan sepenuhnya tergantung itu intelektual itu seseorang, itu terutamanya itu akademik begitu. Tapi dia pun bukan bijak dari segi akademik, tapi ya ada dia punya hal-hal lain yang membuatkan dia ada keistimewaan tersendiri ataupun hayalan. Jadi itu sampai di situ untuk anak nomor 2. Dan anak yang nomor 3 ini lelaki. Nah, ini dari kecil dia macam lain sedikit. Dia ini sudah lelaki. Bila dia membesar sedikit pun macam pendiam, tapi terutama kalau di khalayak ramai dia memang kamu nampaklah itu dia diam saja. Tapi bila di rumah itu pun banyak cakap juga itu, terutama yang bermain-main sama itu kakak nomor 2. Itu selalu ya, itu bermain atau bertengkar mulut yang itu katalah bukan yang bergaduh lah begitu. Jadi kalau Tingu dia punya dari segi itu tanggung jawab di rumah kan. Sekarang saya nampak dia, bila dia umur dia sekarang kan, saya nampak dia macam mula sudah itu dia ada tanggung jawab. Dia pandai menyapu rumah, dia tidak kena suruh pun dia pandai menyapu rumah, dia pandai cuci itu piring atau apa semua.
Nah, begitu kadang-kadang dia pandai susun itu bilik store saya tempat saya atau buat itu pun ya begitu. Nah, tapi itu baru saya nampak yang ini tahun ini begitu dia mulai, sedangkan kami tidak ada apa-apa. Jadi saya nampak dia apa itu macam lain itu macam itu tanggung jawab dia tolong ibu bapak begitu mengemas rumah kan. Dia ada sudah walaupun baru dia umur begitu. Bukan juga kecil lah, tapi pun ada orang yang sudah umur 20 tahun pun masih tidak nampak itu dia punya begitu. Mau karena suruh baru buat. Tapi ini tidak, dia dan dari segi itu dia punya macam itu akademik dia. Oke. Biarpun dia ini malas juga belajar dan kalau disuruh pun dia tidak mau belajar, tapi kira oke, dia punya result itu setakat inilah dan harap agar semua sampai dia apa itu SPMK begitu pun dia maintain atau malah dipertingkatkan begitu. Cuma itu saja, tapi mungkin itu oleh karena dia lelaki. Bila hal ini tentang kerohanian begitu kan, kita dapat nampak kalau dia di gereja sini yang diam saja begitu. Jadi mungkin belum ada respon begitu. Tapi pun ada peningkatan sebab sejak ini PKP kami ada saja itu kira persekutuan doa satu keluarga. Jadi dia mula-mula sudah dia cuma mungkin kalau di gereja dia tidak mau menyanyi lah, tapi kalau di rumah dia menyanyi dia menyanyi sudah. Jadi dia mula sudah dan harap itu akan dia bawa sampai dia besar begitu. Jadi secara keseluruhannya semua anak-anak saya 3 orang semua baik-baik. Ya, bukan juga yang kira terlalu baik dan terlalu pintar begitu, tapi mungkin di level yang sederhana begitu. Dari segi apapun, saya bersyukur karena Tuhan bagi saya anak yang begitu. Saya harap saya dapat memberikan mereka, saya dapat bertanggung jawab untuk menasihati, membimbing mereka dan seterusnya ya dalam pembelajaran pulih memberikan mereka, mendorong mereka dan berusaha untuk memberikan mereka pendidikan yang itu yang semampu yang dapat begitu. Jadi sampai di situ saja. Terima kasih. Thank you Bapak. Ibu ada mau tambah? Kalau dari saya yang anak sulung dengan bungsu itu diorang ada persamaan sih dari segi pergaulan memang diorang ketara ada persamaan itu. Masa bawa umur 15 tahun begitu memang diorang tidak akan bergaul dengan orang. Anggap itu juga demikian. Tapi bila diorang sudah meningkat macam 16 tahun begitu, diorang ada hati sudah mau bergaul dengan orang. Tapi itu pun mau ada membawa juga tidak juga diorang untuk pergi jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau di rumah kita suruh diorang buat itu ini memang senang saja kalau ada orang. Nah, itu yang pertama dan yang bungsu. Nah, yang nomor 2 ini dia walaupun dia ada mulutnya itu peko Talkative lah. Asal disuruh dia bilang, tapi dia terus pergi jalan tuh dia tidak akan tunggu lama yang nanti kejap, tidak. Itu saja dia punya kelemahan. Kalau sudah pegang telepon tuh memang dia lama-lama begitu sampai dia tidak perasan apa yang saya cakap. Tidak lama, dia bilang, ada kamu bicara begitu. Wah, dia pergi jalan. Itulah kalau dia dari segi pembelajaran dia ada susah sedikit. Dia ini bukan jadi seorang yang suka disuruh-suruh. Dia mau yang dia dari diri dia sendiri mau pergi belajar. Nah, itu
Okay, thank you Bapak, thank you Ibu bagi sedikit insight tentang macam mana anak kamu sekarang. And I believe they also appreciate everything. I believe they become macam ni sebab bimbingan dari ibu dengan bapa yang sangat baik dengan orang. So kita boleh pergi next soalan. Okay, so next soalan satu situation. Okay. So situation dia macam ni. Anak lelaki dan anak perempuan dia sama-sama dibagi curfew hour yang sama, iaitu 8 hingga 10 malam. Okay, anak lelaki, anak perempuan, regardless of the gender, they have the same curfew hours, which is 8 until 10 p.m. So, apa pendapat bapa dengan ibu? Patutkah yang lelaki tidak ada masalah untuk ada curfew hour lebih, atau yang perempuan tidak boleh, atau sebaliknya? Dan kenapa? Ya, bagi pendapat saya tidak ada pembeza-bezaan, terutama di tahap parenting tahap 1, yaitu ketika anak-anak belum dewasa, terutama pada umur remaja. Sebab pada umur remaja ini memang sifat semula jadi manusia untuk semua mau tahu, semua mau rasa, dan adalah tindakan-tindakan yang boleh merosakkan diri andai tidak dikawal. Saat itu anak lelaki kah, perempuan kah, memang patut ada curfew time, yaitu sehingga jam 10. Tetapi waktu kami masih lagi, anak-anak kami masih belum dewasa, masih tinggal dengan kami, memang jarang sekali lah diorang keluar rumah sehingga jam 10, walaupun lelaki. Jarang sekali diorang keluar. Kami bentuk diorang dari segi disiplin masak, disiplin pembelajaran, dan juga kami menitik beratkan tentang kerohanian lah. Kami bawa di gereja, kami bagi tahu itu ini tentang yang boleh tak boleh, semua dikasih tahu. Ya, itulah cara kami. Kalaulah dari segi gender, perempuan memang tidak boleh dibiarkan untuk merayau lebih daripada jam 10. Tetapi kami bersyukur karena anak perempuan kami satu-satunya, yaitu Veronica, yang ada di Cebu sekarang, tidak, seingat saya, dia tidak pernah merayau sehingga jam 10 malam. Sebab saya bagi tahu jam 7, jam 8 mesti ada di rumah, dan ya semua ada di rumah. Jadi apa yang boleh disimpulkan di sini adalah saya adalah ibu apa yang kuku besi. Bagi saya kalau soal kebebasan untuk mau pergi keluar kan, memang tidak dapat dinafikan. Kalau perempuan, saya rasa saya mau kontrol sedikit soal dia berapa dia keluar, terutamanya kalau malam. Sebab dari segi apapun, memang perempuan ada. Yang pertama, dia ada kelemahan dari segi itu fisikal, masalah perempuan kan, gitu. Jadi sekiranya kalau ada orang yang membuli atau apa kan, dia memang ada susah sedikit. Jadi bila terlalu kerap dia keluar, dan apalagi kalau sampai malam, nah gitu, sebagai ibu bapak takut nanti kalau ada keadaan begini terjadi begitu. Tetapi kalau lelaki, habis itu kalau dia punya, yang pertama itu lelaki, dia memang ada kuat sikit. Yang kok ya, jadi dia boleh kalau dia kalau ada hal begitu yang membuli pun mungkin dia boleh lari, begitu. Itu hal membuli. Dalam sisi yang lain, kau tahu lah kalau perempuan kan, bila ini perempuan yang berjalan tanpa hal, memang yang tertarik itu ataupun yang untuk mau buat hal itu lelaki semua buat tahu apa kan. Jadi ini perempuan dia ada penarik dia sendiri. Jadi itu yang
kadang-kadang sama ada itu pencuri kah atau itu ya banyak hal lah kan. Habis kalau dia mau mencuri pun jarang itu lelaki yang kena Mbak, sebab ya habis dia takut nanti dia belum lagi terpegang itu barang dia kena tendang sudah. Jadi ini itu perempuan yang itu sebagai seorang ibu bapak memang mau kalau itu anak perempuan dia ikut memang dilarang terlalu kerap itu keluar, dan terutama kalau malam itu memang kami larang kecuali lah kalau itu memang acara gereja dan pergi ramai-ramai begitu. Nah itu tapi kalau untuk apalagi kalau adik-beradik dua orang pergi jalan sampai jam 10 malam begitu kan, nah itu macam bagi saya pun memang ada beza dia kalau kasih benar itu lelaki kasih dia sampai 10 malam atau selalu lewat sedikit mungkin bagi seorang ibu bapak oke. Tapi kalau perempuan memang ada mau kasih kontrol sedikit, habis itulah yang masalah dia. Kalau ibu macam mana? Sama juga. Oh sama juga lah. Sama. Saya pula lebih kurang macam dia juga. Cuma kalau saya mungkin saya lebih tegas lah. Sebab selalunya kalau perempuan walaupun orang jalan 2-3 orang, saya mesti suruh kali-kali balik sebelum kalah. Sebab saya takut juga. Tapi ada tapi dia juga. Kalau dengan ada macam orang ramai-ramai keluar, ada 2-3 orang lelaki begitu, yang boleh saya harap setidaknya saya itu orang balik baru jam 8 begitu 9 juga. Tapi itu sajalah, jangan balik sampai tengah malam walaupun ramai-ramai. Kalau lelaki saya tidak tahu kalau lelaki, sebab walaupun banyak saya punya anak buah lelaki juga tinggal dengan kami kadang-kadang. Jadi orang pun saya suruh juga kali-kali balik seboleh-bolehnya balik sebelum galak juga. Walaupun orang lelaki bikin takut juga itu sebenarnya. Dengan keadaan di luar sekarang. Iya. Kecuali kalau macam ada aktiviti di gereja, kita tahu dia orang di mana. Dan kalau ada apa-apa, saya boleh datang pergi sana. Tidak ada masalah. Okay, faham. Okay, so itu tentang curfew hours. So kita pergi ke next soalan. Next soalan pun situation juga. Okay, ini kita flashback pergi anak-anak waktu dorang kecil, waktu dorang di bangku sekolah masih. So kalau for example lah anak ibu atau bapa salah satu atau mungkin semua mau telefon canggih, mungkin satu orang terpengaruh dengan orang sekeliling kah, orang mau telefon canggih, tapi pada masa yang sama bapa dengan ibu pun perlu menyediakan keperluan rumah. Maksudnya kiranya itu keperluan rumah itu seperti barang dapur dan sebagainya. Telefon canggih itu adalah kehendak anak lah kan. That's how I view the things. So dalam in your opinion, both of your opinion, macam mana bapa dengan ibu mau memenuhi kemahuan anak pada masa yang sama memenuhi keperluan seisi keluarga di dalam rumah? Ya itu khusus dari segi gadget lah kan. Ya gadget. Ini cuma just situation. It can be maybe gadget, mungkin mainan kah, gitu. Ya begini. Dari segi menyediakan keperluan dan juga kehendak keluarga, kami suami istri salah satu pasangan yang sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kami dianugerahkan pendapatan yang tidak berkekurangan, ya, selalunya berkelebihan. Jadi tidak ada masalah untuk memenuhi keperluan itu, keperluan ini. Tapi dari segi gadget saya tumpu kepada gadget.
anak-anak kami semasa remaja dulu, zaman masa itu belum ada smartphone. Oh, Ya. iya, betul. Belum ada smartphone. Ada. Jadi pakai handphone yang kecil-kecil, yang hanya call, jam SMS saja. Jadi itu pun saya tidak galakkan orang pakai itu phone, sebab di rumah ada itu fixed line telepon. Oh, fix. Fixed line telepon, orang pakai itu fixed line telepon. Itu gadget, saya kata dia orang nantilah itu bukan ada guna sangat juga, pasal bukan smartphone kan misalnya itu. Jadi sudah diorang dewasa, sudah bekerja, barulah diorang masing-masing beli smartphone sendiri. Saya tidak beli lagi. Ya, so dari segi keperluan no problem. Sebab kami selalunya tidak kekurangan dari segi keuangan. Ini kehendak anak-anak kan, terutama yang masih kecil-kecil kan. Saya selalu gagal untuk mau mau bertegas untuk ya tidak untuk sebab itu bukan keperluan. Saya selalu gagal. Saya bila itu anak-anak dia mau minta itu mainan kah atau apa kan, biasanya yang duluan boleh memang saya, bukan itu. Jadi bila itu anak dia bilang nggak apa-apa kalau dia pergi tarik, saya sudah pergi sana kan. Kalau masih ada duit memang itu saya mau beli juga itu. Jadi dalam hal ini memang saya gagal. Saya tidak boleh. Saya gagal. Kalau selagi saya ada duit itu apa saja dia mau minta belikan saya boleh. Gitu. Tapi pikir juga lah itu. Bukan juga maksud saya yang sudah tidak terbeli itu beras apa itu makanan atau tiada sudah bikin siwa belum makan atau bikin bayar sistem ceritakan pun masih mau tidak, tapi mungkin itulah sebabnya saya gagal, sebab yang untuk apa itu mencegah itu kemauan itu tidak menuruti kemauan budak, sebab mungkin juga saya terfikir yang saya tidak simpan duit, tetapi saya sudah bayar atau saya sudah ada duit itu untuk itu perbelanjaan begitu Pak, yang betul-betul itu keperluan. Cuma tidak simpan duit. Jadi kalau tidak terbeli mungkin itu mainan budak-budak, mungkin itulah yang karena simpan. Tapi oleh karena mainan budak-budak, biarlah tidak simpan, yang penting karena turut itu kehendak itu anak-anak. Nah itu. Jadi saya terus terang memang saya gagal kalau itu. Oke, kalau Bapak lah. Iya. Kalau Ibu macam mana? Sama saja kami. Sama juga pun menuruti Ya, juga. Kadang-kadang saya lagi yang baru habis menyucuk dia. Oke, kita pergi soalan yang paling last sudah, the last question. So the last question ni kita masuk dalam the teenagers, remaja dalam alam percintaan. Ya. So sebab ibu dengan bapa pun sudah merasa anak-anak waktu diorang masih remaja-remaja lagi. So sewaktu itu apa pandangan ibu dengan bapa tentang anak waktu masih teenagers mahu masuk dalam percintaan, maksudnya mahu getting into relationship. Macam apa umur yang ibu dengan bapa sarankan untuk anak bercinta dan kenapa, dan pandangan ibu sama bapa lah? Ya, situasi dalam percintaan remaja ini berbeza-beza lah dari seorang ke seorang. Dari segi izin atau tidak, saya tidak pernah melarang, sebab saya tahu bahwa itu adalah naluri yang Tuhan bagi. Jadi tidak semestinya kita melarang. Namun kita perlu pantau, sebab orang belum dewasa lagi. Jadi perlu pantau. Nah, apabila sudah sampai masanya ada orang serius, orang sudah pandai bawa dia punya girlfriend pergi rumah, kita tanyalah. Kami tanyalah. Adakah sudah serius?
bilakah mau menunang. Jadi dia beritahu lah, dia beritahu sudah serius, kita pun aturlah dengan ibu bapak perempuan yang bakal menjadi menantu itu. Bagi saya tidak tentukan Tuhan umur itu anak-anak untuk mau bercinta atau ya. Cuma memang saya kasih nasihat ya, kalau mau bercinta ataupun ada hubungan sama ada itu lelaki atau itu perempuan begitu. Jadi mesti ingat Tuhan itu saja. Saya kalau mau cegah begitu, seingat saya tidak pernah cegah. Sama ada itu umur baru tahun berapakah, baru tahun atau tingkatan berapakah, itu saya tidak akan mencegah. Ya cuma itu sajalah, nasihat itu memang ada supaya dia pegang sebagai seorang Kristen begitu. Jadi mesti dia itu kalau mau bercinta pun ya ikutlah itu saluran yang begitu. Jangan bercinta dengan salah jalan gitu. Nah, sebab kita tahu sebagai ibu bapak itu bercinta itu bukan tidak semestinya itulah yang kau kenal pertama dan itulah yang kau akan kawin. Malah kita tidak tahu berapa lagi kau akan bercinta sama orang lain. Nah itu sebabnya kau mau jaga itu hubungan, sebab itu akan memberi kesan negatif sama kamu. Jika itu hubungan tidak selari dengan Alkitab, nah akan datang itu akan menjadi ada sedikit masalah dengan kamu gitu. Kalau mungkin itu jadi itulah yang pertama dan terakhir kau, begitu sampai kawin iya itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau in case jangankan itu baru bercinta-cinta, yang sudah kawin pun kadang-kadang ada yang bercerai juga kan. Dia tidak suka melarang dan dia tidak suka memaksa kalau saya. Kalau orang sudah suka sama suka, kenapa pula kita halang? Betul. After all yang mau kawin dia orang kan kita. Ya betul juga lah. Ya. Okay, so that's the last question. Tapi sebelum kita akhiri kita punya interview untuk hari ini, mungkin ibu dengan bapak mungkin boleh bagi sepatah dua kata atau message dengan anak, mana tahu anak tengok suruh anak tengok video ni, mungkin boleh bagi message dengan dorang mungkin tentang well-being dorang atau suruh dorang to take care of their and whatsoever lah mungkin. Jadi sebagai nasihat daripada kami, daripada orang yang sudah dikatakan tua, sebab bagi saya umur sudah menjejak ke 65 tahun. Dia sekejap lagi 64 lah. Ya. Dan anak yang sudah grown up, sudah ada keluarga sendiri. Jadi nasihat saya kepada anak-anak dan juga para remaja, mestilah mengendalikan kehidupan dengan mendengar nasihat ibu bapak dan mentaati ibu bapak, karena tidak ada ibu bapak yang mau menjahanamkan anak mereka. Semuanya ibu bapak mau anak-anak mereka menjadi senang, terutama pada peringkat umur sudah dewasa yang tidak perlu lagi didorong-dorong, dipimpin oleh ibu bapak. Karena kehidupan anak yang paling penting sekali ialah selepas dewasa. Sebab kalau sebelum dewasa dia masih lagi dalam penguasaan ibu bapak, so no problem at all. Semuanya dikasih, orang bilang
dedikasi, apa lagi, not dedication, dedikasi, Pak, dedikasi, dedikasi, Berperasaan pelatayat. dedikasi, so no problem. Tapi selepas 21 tahun ke atas, it's your problem, it's your problem. Sebab itu dengar nasihat ibu bapak supaya kamu dapat membina ilmu, dan ilmu itu dapat digunakan untuk membangun diri selepas nanti mencapai umur dewasa. Sebab ibu bapak tidak sentiasa bersama dengan anak-anak, tetapi sampai masanya ibu bapak akan mundur diri untuk membebaskan anak, dan biarlah anak-anak itu sendiri membina kehidupan mereka. Jadi yang paling penting ditanam dalam otak ialah saya akan tidak mendapat lagi perlindungan daripada ibu bapa saya selepas saya dewasa. Terpaksalah saya sendiri membina kehidupan saya. Saya sendirilah yang mencari kesenangan, mencari kejayaan. Sebab ibu bapa lagi tidak lagi mendorong, tidak lagi melindungi. Jadi bermula daripada umur remaja, berpikir bagaimana mau membina kehidupan masa depan. Setelah dewasa, ibu bapa tidak lagi menguasai atau membimbing. Itu nasihat saya. Saya sebagai ibu bapak, saya ingin menasihatkan sama ada itu anak-anak kami atau itu remaja-remaja di luar sana, supaya yang pertama pikir dan kalau perlu turuti nasihat ibu bapak. Kalau kau rasa mungkin itu tidak perlu, pun kau pikir sama ada itu betul-betul nasihat yang legit ataupun tidak. Sebab jangan sampai itu bila kau tidak dengar nasihat ibu bapak, nanti suatu hari nanti kau akan menyesal sendiri. Sebab itu nasihat ibu bapak, tiada ibu bapak yang bagi nasihat untuk keburukan itu anak-anak. Semuanya cuma mungkin itu intelek itu ibu bapak mungkin tidak sama dengan kau punya pikiran, tapi dia punya tujuan memang kebaikan untuk itu anak-anak. Tapi kalau sekiranya difikirkan macam tidak ngambah diri, selari dengan dia punya dia punya hati pikiran. Pun kau mau fikir secara dalam-dalam supaya itu betul-betul salah ataupun tidak. Kalau betul-betul itu salah yang membinasakan, kalau mungkin perlu tolaklah. Tapi saya rasa tidak ada ibu bapak yang bagi nasihat yang untuk memudaratkan. Jadi itu saja. Dan kalau sebagai orang-orang Kristen, paling penting apapun yang kita pikirkan, apapun tindakan kita berlandas kepada iman kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau nasihat itu tidak betul-betul di luar, kau pergi baca semua itu Alkitab pun macam tiada di sana, nah itu mungkin salah lah. Tapi kalau selagi kau dengar itu, kau ingat itu khotbah atau itu kau baca Alkitab pun, memang masih ada sana, kau berusaha untuk menuruti. Jadi sampai itu saja yang saya dapat ayat dasar. Mungkin juga kepada ibu dengan Bapak sebab sudah datang sini untuk memberi opinion dan pandangan ibu tentang soalan-soalan yang sudah diajukan tadi. Thank you. Sama-sama. Sampai di sini sahaja Project Wise episode yang pertama. Jangan lupa untuk terus bersama kami
pada Project Wise episode yang kedua. Kita cari boyfriend bila saya betul-betul ready begitu. Saya tidak boleh cakap apa-apa, Mbak Desa. Saya 14 tahun, Mbak Dah sudah dulu.